Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi di sini kami dari tim Hugo dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan sebuah video tutorial untuk manajemen keuangan sederhana. Nah, sebelum kita mulai, mari kita password dulu nih, passwordnya dari Hugo. Hugo, strong woman. Pengumuman Strong the From the Future. future. Yeay. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya Muhammad Maulana, di sini kita akan menjelaskan mengenai siklus akuntansi keuangan sederhana yang nantinya hal ini dapat menjadi panduan untuk Koperasi Sri Kandi Roda Jatim. Nah, pertama-tama sebelum itu, marilah kita memulai tutorial kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu agar pelaksanaannya juga lancar. Berdoa dipersilahkan. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Nah, selanjutnya sekarang untuk rekan saya Muhammad Maulana bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum menjelaskan materi terkait siklus keuangan sederhana nih. Boleh untuk Muhammad Maulana, saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Maulana. Saya merupakan mahasiswa jurusan akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Baik, gimana nih Sani? Apa sih yang kita mau bahas untuk kali ini? Nah, oke. Jadi, pada dasarnya nih ya, keuangan atau akuntansi itu kan berarti sangat kompleks ya. Orang-orang menyebutnya bahwa akuntansi itu pasti susah, berhubungan dengan angka dan segala macam. Tapi tenang, di sini kita akan membahas semuanya dengan singkat, padat, dan jelas, dan dengan cara yang mudah. Yaitu dimulai dari perencanaan siklus yang pertama nih. Jadi, tanpa berlama-lama, bisa nih langsung dimulai oleh rekan saya Muhammad Maulana. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan sebelumnya. Baik, mungkin saya bisa memulai untuk sesi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Eh, Mungkin sebelum itu, sebelum kita masuk nih pada sesi jurnal-jurnal yang agak bisa mempusingkan kepala kita, mungkin ada baiknya kita membahas terlebih dahulu mengenai siklus serta saldo normal ya Nisa kalau nggak salah. Untuk memperdalam dan memperjelas lagi nih ingatan para ibu-ibu Gojek yang mungkin sebelum-sebelumnya tuh udah pernah belajar mengenai keuangan ini, tapi tuh mungkin karena usia juga bisa kadang lupa, kadang juga ingat-ingat lupa. Jadi kita mungkin bisa refresh terlebih dahulu. Baik, untuk siklusnya sendiri itu terdiri dari 5 ya, ibu-ibu sekalian. Untuk yang pertama itu yang tentunya jurnal. Nah, yang keduanya buku besar, yang ketiga laba rugi, terus perubahan modal dan neraca. Mungkin saya bisa jabarkan dari satu-satu. Jurnal ini kita ngapain aja sih? Jurnal itu kita menjurnal ataupun memposisikan jurnal-jurnal yang ada mulai dari tanggal 1 hingga tanggal akhir pada bulan tersebut. Bisa dikatakan itu berdasarkan periodenya atau berdasarkan tanggalnya. Jadi ibu-ibu ini nggak bisa nyatet nih, misal ibu mau nyatat 21 dulu, padahal ada sebelumnya tuh ada tanggal 19, tanggal 12, dan tanggal-tanggal sebelumnya. Jadi ibu itu di sini diharuskan untuk menjurnal sesuai tanggalnya ya ibu-ibu. Nah, tanggalnya. Nah, nanti untuk saldo normalnya akan saya bahas setelah ini. Nah, untuk buku besar sendiri itu merupakan uh, pemisahan antar akun-akun. Misal akun kas, akun perlengkapan, akun piutang, dan lain-lainnya. Jadi, tujuan buku besar itu untuk membagi nih, misal untuk transaksi kas apa aja. Jadi lebih dispesifikasikan lagi. Nah, karena di jurnal tadi kita ngejurnal beberapa ya, misal kas pada modal dan lain-lainnya. Oleh karena itu di buku besar ini tujuannya untuk menyatukan satu-satu akunnya. Jadi hanya untuk akun kas, akun buku besar, akun perlengkapan dan lainnya. Seperti itu Nisa. Paham nggak Nisa sampai sini? Paham dong, ini sangat mudah dimengerti sekali ya. Iya, Jadi ini mantap, mantap. Nah, ini ada teman kita Cornel nih. Bisa gabung dulu nih Cornel.
Ya, ayo Cornel belajar. Boleh on cam nih Cornel. Jadi kita di sini akan belajar bareng-bareng mengupas tuntas dari siklus yang pertama sampai siklus nanti yang terakhir yaitu di neraca. Boleh dilanjut sambil menunggu Cornel bisa Oke, dilanjut dulu. mungkin Maulana. teman kita kali ini lagi ada gangguan jaringan mungkin ya. Kita lanjut aja ya. Yang Mm-mm. selanjutnya itu ada namanya laba rugi nih, Sa. Nah, apa sih tujuan laba rugi ini? Ya, sesuai namanya, berarti kita akan mencari nih laba atau rugi yang kita jalankan usaha selama ini. Jadi di sini terdapat dua komponen, yaitu pendapatan dikurang dengan modal. Nah, nanti hasilnya akan menghasilkan laba atau rugi. Nah, yang selanjutnya itu perubahan modal. Nah, setelah kita dapat laba atau rugi, nanti itu dimasukin ke perubahan modal. Nah, perubahan modal ini terdiri dari modal awal, pengambilan pribadi, dan laba atau rugi perusahaan. Nanti akan menjadi eh, modal akhir. Nah, seperti itu. Nah, untuk di neraca sendiri ini yaitu menyeimbangkan antara aset serta atau bisa orang-orang dahulu bilang itu aset dan pasifa ya Nisa, di mana aset itu terdiri dari aset lancar, aset tetap, dan aset tidak berwujud, dan pasifa itu terdiri dari utang dan modal. Nah, mungkin aku bisa refresh sendiri lagi ya Nisa mengenai persamaan dasar akuntansi di sini ya. Aku ini ya. Boleh. Mungkin layarnya agak dibesarin dikit biar ibu-ibunya juga Oke, kelihatan. udah. Mungkin aku besarin aja kali ya ini. Ini. Jadi ini nih, Nis. Untuk persamaan dasar. Nah, mungkin ibu-ibu sebelumnya udah tahu mengenai persamaan dasar ini. Nah, aset itu terbagi menjadi tiga. Apa aja sih? Itu aset tetap, ada namanya aset, atau aku tulis di sampingnya aja kali ya, untuk mempermudah. Aset ini aset aset lancar. Nah, aset tetap, aset tidak berwujud. Nah, mungkin yang agak asing nih dari ibu-ibu sekalian, yang ada yaitu aset tidak berwujud. Nah, biasanya aset-aset tidak berwujud ini ya terdapat pada perusahaan-perusahaan besar aja, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan kecil pun dapat. Seperti di Srikandi Roda Jatim ini nih, kan ada tuh namanya kemarin kalau nggak salah ibu-ibu juga bilang pernah bikin notaris ya. Nah, tentang surat-suratnya itu mengenai pendirian usahanya koperasi ini. Nah, itu merupakan salah satu aset, tapi tidak berwujud, berbeda dengan aset lancar. Misal aset lancar kas, itu kan ada bentuknya dalam bentuk uang atau di bank yang dapat ditarik sewaktu-waktu. Jadi aset lancar itu eh, berada pada kurun waktu kurang dari 1 tahun. Jadi sewaktu-waktu kita butuh bisa dapat menariknya gitu. Nah, untuk aset tetap perbedaannya ya, kalau aset tetap itu berarti lebih dari 1 tahun. Seperti apa sih? Nah, aset tetap seperti meja, kendaraan, mobil, dan lain-lainnya yang dapat digunakan untuk operasi perusahaan ke depannya. Nah, di dalam aset tetap ini pun ada namanya penyusutan. Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa misalkan kita mengestimasi perlengkapan itu hanya 5 tahun. Nah, bisa jadi perlengkapan itu hanya dapat bertahan 3 tahun ataupun bisa melebihi itu seperti 10 tahun. Nah, gunanya penyusutan di sini nih, Sa. Jadi nanti kita akan membahas penyusutan juga nih pada aset tetap ini. Nah, untuk aset tidak berwujud juga itu nanti akan disusutkan juga nih, Sa. Jadi ada untuk aset tetap dan aset tidak berwujud ini ada posnya masing-masing untuk menyusutkannya. Nah, selanjutnya utang ini terbagi menjadi dua, yaitu utang lancar, utang jangka panjang. Nah,
Kenapa dibagi menjadi dua? Nah, utang sendiri tuh ada terbagi dua. Nah, untuk lancar sendiri tuh seperti tadi aset lancar. Jadi kurang lebih kurang dari 1 tahun gitu. Nah, untuk jangka panjang itu misal lebih dari setahun atau 5 tahun dan seterusnya itu udah masuk utang jangka panjang. Tapi kemarin misal lihat juga ya tentang laporan keuangan koperasi ini. Alhamdulillahnya utangnya nggak ada ya nih. Gimana nih? Iya, itu udah menurutku udah menunjukkan hal yang sangat baik ya, karena di sisi lain berarti aset dan dari modal dari Koperasi Sri Kandi ini lebih banyak daripada utang gitu. Bisa dilanjut. Oke, benar sekali Nisa. Nah, selanjutnya mungkin kita akan beralih kepada eh, ini kali ya modal. Nah, modal sendiri tuh dari mana sih asalnya? Yang pertama tentunya eh, dari pendapatan dikurang beban. Jadi dalam rangkaian struktur modal sendiri itu terbagi dari yang tadi aku bilang, dari modal awal. Nah, hasil laba atau rugi ini kita nanti masukkan di modal awal, apakah sebagai penambah ataupun sebagai pengurang kalau rugi. Nah, kalaupun ibu seketika udah coba nih rumus-rumus atau siklus dari akuntansi ternyata rugi. Nah, tenang aja ibu. Kalau misal modal awal ibu masih banyak dibandingkan dengan ruginya atau masih bisa menutupi, itu namanya masih rugi berjalan. Nah, dan itu perlu ibu waspadai juga sehingga tidak terjadi namanya pailit ataupun bangkrut ya. Gitu Nisa. Nah, selanjutnya mungkin aku jelasin untuk saldo normal. Nah, ini sekedar merefresh dari ibu-ibu aja ya mengenai saldo normalnya. Nah, ini ada utang, modal, pendapatan, di situ beban ya. Nah, ini de debit, di sini debit, kredit. Oke nih, nih. Udah siap banget nih ibu-ibu ngedengerin video kita. Nah, aku giniin aja ya. Sini sisi akun-akunnya apa aja. Di sini ada keterangannya debit ataupun kredit. Jadi gitu nih. Nah, aset itu bertambah di mana sih, Nis? Mungkin bisa sharing nih atau Cornel. Aset di mana nambahnya, Nel? Di mana ya? Di Iya, debit nggak sih? Atau bukan? Gimana? Betul nggak, Nis? betul, betul, Debit betul. dong. Debit Oke, dong. benar sekali ya teman-teman. Jadi aset itu bertambah di debit. Nah, terus nanti dia berkurang di kredit. Coba dipetik dulu Mas Maul itu. Jadi Ya, petik, jadi nanti ketiknya petik, tambah terus dipetik. Baru bisa tuh. Dicoba dulu coba. oke. Nah, bisa nggak? Makasih ya. Nah, nggak apa-apa Ini dah itunya. Biar kurangnya. ibu-ibu juga Nah, tahu nulisnya gimana. jadi ini tambah, ini kurang ya ibu-ibu. Nah, untuk utangnya mungkin bisa ketebak sih. Utang kan tadi gak sekelompok tuh sama aset. Berarti otomatis berlawanan dong harusnya ya. Nah, jadi di sini kreditnya bertambah kalau utang ya ibu-ibu sekalian. Nah, untuk eh, debitnya sendiri tentunya berkurang. Oke. Selanjutnya kan ini tadi utang plus modal. Otomatis saldo normal utang sama dong sama saldo normal dari modal ya. Jadi di sini berkurang, habis itu di sini bertambah. Nah, setelah itu pendapatan nih.
Nah, perlu Ibu ketahui sekalian bahwa pendapatan itu bertambah di kredit. Nah, untuk bertambahnya di kredit, iya. Nah, habis itu, beban. Nah, beban kan tadi pendapatan udah bertambah nih di kredit. Otomatis bebannya akan akun kontra dong dari pendapatan. Jadi nanti mengurang dari pendapatan itu sendiri. Jadi untuk saldo normalnya sendiri berarti bertambah di debit, ibu-ibu sekalian ya. Mungkin ibu-ibu sekalian juga bisa ngetet notes dulu nih mengenai saldo normal ini. Jadi nanti akan ada pengaruhnya terhadap transaksi kita ke depannya nih. Jadi sampai akhir kita pakai rumus-rumus ini nih. Jadi harus dihafal-hafal terlebih dahulu. Oke, setelah itu ada nggak kamu pertanyaan ini dan Cornell dari sini? Baik itu Oke, aset, utang, ya, ataupun yang ya. lainnya gitu. Oke, jadi sejauh ini kalau dari aku aman ya, mungkin dari Cornell sendiri nih. Nah, ini kan udah dijelasin tuh dari saldo normal, siklusnya juga seperti apa tahap-tahapannya. Mungkin dari Cornell nih ya, mungkin ibu-ibunya bisa dikasih influence nih. Gimana sih caranya uh, akuntansi ini biar bisa mudah dipahami sama mereka gitu. Mungkin bisa bagi tips Oke, dan sharing-sharing nih sebagai seorang mahasiswa. oke. Mungkin tips dari aku aja nih. Yang paling penting itu harus hafal sih persamaan dasarnya aset sama dengan utang tambah modal kan. Nah, dihafal aja tuh aset. Asetnya itu patokannya kita ambil di aset deh. Kalau asetnya bertambah itu gimana? Dia berarti kita tinggal mikir nih kan aset di sisi kiri. Iya, di sisi kiri. Utang plus modal kan di sisi kanan. Nah, berarti kita bisa mikir nih, kalau misalnya aset itu bertambah di debit, utang plus modal berlawanan kebalikannya. Jadi seperti kontra aset. Gampangnya gitu sih ibu-ibu. Jadi tinggal dilihat aja sisi kiri dan sisi kanan. Pasti itu kan berkebalikan. Kanan dan kiri kan berkebalikan. Jadi lebih gampang sih. Patokannya hanya perlu hafal di aset kok. Dari sisi saya belajarnya sih. Sisanya bisa mengikuti. Oke, mungkin lanjut deh, U. Atau kasih contoh soal deh biar tambah paham. Contoh beban itu gimana? Udah masuk belum nih beban? Contohnya gimana? Waduh, aduh, tahan dulu. Cornell kayaknya udah nggak sabar banget nih untuk masuk transaksi-transaksi kita. Jadi sabar, tetap stay Cornel, oke? Jadi di ini juga aku udah mempermudah ibu ya, ibu-ibu sekalian. Jadi ada fun fact nih dari guru-guru sebelumnya juga yang ngajar aku nih mengenai soal normal ini. Jadi aku sengaja ngasih aset dan beban di atas dan di bawah. Kenapa Cornel? Tahu nggak? Kenapa tuh? Pakai akun 1, 2, 3, 4, 5 atau Ini gimana untuk nih? mempermudah sebenarnya. Jadi pas aku diajar juga gitu, bebannya ditaruh di bawah. Karena nanti ini sebagai penutup bahwasanya dia tuh bertambah di debit dan di tengah ini semua saldonya sama, saldo normalnya. Jadi di kredit yang tiga ini dan aset beban itu sama-sama penutup nih. Jadi bertambahnya di debit gitu. Jadi pengelompokannya enak gitu, Cornel. Oh, Jadi dibuat singkatan kemarin aja. ya, Gimana? A ya, AUMPB. Dibuat singkatan aja deh, biar lebih gampang. Jadi biar ibu-ibu ingat, terserah dia boleh dibalik-balik. Pokoknya yang aset pertama, yang terakhir beban ya disebut dengan beban gitu ya. iya. Baru tahu nih aku Jadi caranya. iya, Cornel, betul sekali. Jadi aku tuh diajarin gitu juga sebelumnya. Jadi mengapa ditaruh beban ya supaya kita mudah hafal. Oh, penutupnya beban nih, bertambah di debit sama yang di atasnya aset. Oh, lebihnya di tengah apa sih? Ya, kredit. Nah, jadi gitu. Oke, oke. Fun fact baru nih ibu-ibu. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk aja kali ya. Tadi udah nggak sabar juga nih mengenai transaksi-transaksi yang ada dari Sri Kandi Roda Jatim. Nah, sebenarnya aku akan membahas beberapa contoh aja nih dari eh, transaksi-transaksi ibu-ibu kemarin mungkin udah diajarin juga nih. Kemarin kita udah secara offline, sekarang kita membuat videonya supaya ibu-ibunya juga tetap bisa nonton nih. Oh, kalau lupa bisa nonton lagi nih video kita. Jadi, yang pertama yang perlu kita tekanin pada jurnal umum yang pertama banget yaitu saldo awal. Nah, saldo awal ini diambil dari mana? Dari saldo buku besar kas kita sebelumnya. Ini aku share
screen atau ini kelihatan nggak Cornel? Oh, kayaknya aku nggak share screen deh. Oke, aku share screen dulu ya kali. Kayaknya cuman ke screen ininya ya. Screen, oke. Ini masih di spreadsheet nih sih, Mas Maul, buku kas umum. Oke, ini Nah, Cornel. udah. Nah, oke, sip. Nah, ini ya. Jadi di mana kita dapatnya? Dari saldo buku besar kas kita. Terakhir berapa sih kas kita? Jadi ada sekitar 5.058.000. Jadi itu yang dimasukin Cornel dan Nisa. Nah, kita masukin sini. Berbeda nanti dengan modal. Nah, nanti untuk modal aku bahas di akhir aja nih. Nah, jadi di sini Mas Maul, ada Mas Maul saldo. mau nanya nih. Mau nanya Iya, dulu nih. kenapa Cornel? Mungkin biar bisa ibu-ibu biar nggak bingung ya. Kan tadi kan cara bacanya 5.58. Coba dibuka yang sebelumnya Mas Maul, yang 5.058 itu. Mohon maaf Cornel, kayaknya jaringannya keputus-putus Terus ya. putus ya? Iya, Oke. Udah belum? udah, Aman? udah. Nah, oke. Mungkin bisa dilihat yang sebelumnya nih Mas Maul, biar ibu-ibu juga nggak bingung nih. Oh, Lima agak juta lama lima gitu puluh delapan screen-nya itu, ya. ya. Nah, ini Cornel. Nah, itu tuh dilihatnya gimana sih Mas Maul? Jelasin lebih rinci dong, biar nggak salah paham nih ibu-ibunya. Takutnya malah ngambil yang 13 juta tuh. Nah, di sini kan ada debit, kredit. Nah, tadi kan saldo normalnya kan di ini ya Cornel untuk kas. Masih ingat nggak kas masuk apa? Aktiva kan ya. Jadi nanti bertambahnya di debit. Nah, Ya, ini jadi dia punya saldo awalnya itu oh, ternyata dia bayar dulu Cornel. Jadi ibaratnya deposit dulu, minus dulu dia. Jadi nanti seiring berjalannya ini ada penambahan-penambahan baru dia positif gitu. Nah, di sini tuh misal nih kita pada bulan 3 kita mempunyai eh, saldo awalnya saldo sebelumnya itu kan 5.000 nih. Nah, ini kas kan ditambah di debit nih. Jadi nanti ada kita pemasukan sebesar 3 juta. Nah, jadi di saldo ini bertambah jadi 3.005.000. Nah, sebaliknya kalau kredit itu nanti sebagai pengurang karena kan tadi kas masuk aktiva ya yang bertambah di debit berkurang di kredit. Nah, nanti ibu-ibu nih bisa misal bulan 8 mau ngecek nih, oh kas bulan 8 saya berapa sih? Nah, di sini ada di sini Nel. Jadi setiap bulan itu nanti dibatasin ada warna-warnanya gitu. Nah, ini kita udah buat juga nih untuk format spreadsheet-nya ya udah ada warna-warna dan rumusnya juga Cornel. Jadi ibunya udah sisa masukin debit kredit dan deskripsinya aja. Jadi udah lumayan sangat instan ya dibandingkan kita menulis di buku gitu Cornel. Nah, akhir nanti kita masukin yang 5.058.000. Nah, kenapa enggak 13 juta? Nah, ini kan debit. Tadi kan kalau di kredit pengurang ya. Jadi 13 juta kurang 8 juta 700 sekian. Nanti tuh dapatnya sama juga Cornel 5.058.000. Jadi baiknya lihat dari saldo aja. Saldonya berapa sih terakhir? Jadi 5.058 gitu Cornel. wih, jadi paham banget nih, menjawab banget nih pertanyaanku tadi. Yang mewakili ibu-ibu mungkin bingung angka 5 juta dari mana. Mungkin next lagi deh, Mas Maul. Oke, jadi udah nih kita bahas saldo awal. Jadi dari akun buku besar kas yang terakhir ya di bagian saldo. Nah, setelah itu aku lihat ibu-ibu ini masih ada kesalahan-kesalahan nih Cornel. Mungkin setelah tadi kita refresh saldo normalnya nanti seiring berjalannya waktu ibunya bisa lebih paham lagi. Dan kemarin kalau nggak salah ya cuman salahnya satu ya kalau nggak salah. Yang pas kita offline ya. Oke, jadi
mungkin yang pertama, ini ada open table. Nah, ibu-ibu sendiri kan untuk open table ini nariknya 5% ya dari pendapatan setiap orangnya. Jadi untuk di sini aku terangin dulu ya mengenai kolom-kolomnya. Jadi di sini tanggalnya ibu masukin aja sesuai tanggal harinya, jangan secara acak. Jadi kalau ada tanggal 5 masukin dulu 5 sebelum 12 dan seterusnya. Namanya itu berdasarkan periodenya maksudnya. Oke, setelah itu keterangan. Untuk keterangannya sendiri ini sebenarnya bebas sih dari ibunya, sepaham ibunya dan sebaik ibunya aja untuk hafalin keterangannya ini. Jadi misal nih, tanggal 5 ternyata ibu-ibu itu ada open table DP3AK. Jadi dia tuh mendapatkan 5.000 ya, walaupun 5.000 kita harus tetap catat dong Nisa dan Cornel ya. Jadi dia masuk di debit. Nah, jadi ibu-ibu itu sisa uh, ketik aja misal open table. Nah, open table nanti DP 3AK ya. Nah, nanti langsung aja. Kan jumlahnya nggak ditahu nih. Jadi ibu langsung di debit aja. Maksudnya masukin apakah berkurang atau bertambah. Untuk jumlahnya nanti kita bahas. Yang ada bisa dihitung jumlahnya gitu ya. Kan ibu di sini pakai tarif ya 5%. Jadi masukin 5%, nanti otomatis Cornel. Jadi ini udah ada rumusnya. Nah, rumusnya mungkin aku jelasin dari awal aja ya. Rumusnya sebenarnya gampang aja sih Cornel. Nah, kalau di sini kan kita langsung aja ya, debit dikurang kredit. Nah, nanti untuk di bawahnya itu ya langsung sisa di atasnya aja, yaitu saldo sebelumnya ditambah. Jadi aku hapus saja kali ini ya. Nah, jadi saldo sebelumnya bisa diklik, ditambah debit. Nah, debitnya kan tadi ini ibaratnya pemasukan kita ya, kas. Nah, berkurang di kredit. Nah, gitu teman-teman sekalian. Nanti kalau misalnya Ibu pusing ya tinggal tarik aja. Ini nanti ditarik. Tapi tenang kok, nanti aku sediain rumusnya. Jadi Ibu sisa masukin di bagian keterangan dan debit kredit aja gitu. Jadi untuk saldonya aman. Nah, kita cari yang lain nih, Cornel. Mungkin apa ya yang berbeda? Ini kan sama ya, open table. Terus, oh ini mungkin iuran. Nah, iuran kan bisa dihitung ya berapa. Nah, kalau berdasarkan informasi kemarin itu 10.000 per orang. Nah, kalau yang bisa bayar 21 atau cuman 5 nih, yang lainnya bayar di bulan, ini kan sekarang Januari. Bayar di bulan Mei, oh itu nggak apa-apa. Jadi kita harus tetap catat di bulan Mei. Jadi nanti kita buatin rekapitulasi untuk pembayaran iurannya ini. Jadi walaupun dia bayar nanti bulan 5 maksudnya ngutang dulu gitu, maksudnya nggak bayar iuran dulu nih, nanti bulan 5 aja sekalian 5 bulan langsung gitu. Nah, ibu-ibu harus tetap jurnalnya di bulan 5 bukan di bulan 1 gitu. Jadi di sini ada sekitar 21 orang nih yang bayar. Jadi 21 nanti debitnya nominalnya maksudnya 10.000 jadinya 210 Cornel. Nanti saldonya otomatis akan ketambah gitu. Kita kan udah sediain ya sebelumnya. Nah, setelah itu mungkin nanti kita lihat beberapa contoh case lagi ya di bulan-bulan berikutnya. Jadi aku jelasin beberapa part aja nih. Nah, nanti akan ada di sini 541. Nah, 541 ini kita sisa pindahin nih Cornel di sini. Nah, 5411. Nah, untuk debitnya ini juga udah pakai rumus. Ini juga udah. Nanti ini juga udah. Nah, jadi ibunya sisa mindahin 5411-nya ini. Nah, selanjutnya mungkin kita cari transaksi lain atau gimana nih, Nis? Ada yang dipusingin nggak sih dari bulan Januari ini? Oke, jadi kalau dari aku sendiri udah paham banget ya, karena penjelasannya udah sangat mendetail dan mudah dipahami juga. Nah, untuk transaksi berikutnya mungkin kita akan next ke video selanjutnya ya. Jadi biar nanti videonya itu bisa lebih ringkas dan lebih mudah dipahami. Oke, jadi kita langsung next ke video selanjutnya ya. Wih, Dadah. bahas apa tuh? Ditunggu ya, jangan lupa di next Dadah. video